Hai guys, Wilujeng Patepang Again. Balik lagi bareng saya Saiful Coki atau Coki Bolot, share with friend/youtube.com. Baik, kali ini seiring banyaknya akun-akun YouTubers ternama di Indonesia seperti Autap, Dua Harbatah, dan baru-baru ini Bung Krisadepa tentang menceritakan cerita-cerita horor, baik itu pengalaman pribadi, fakta, realita, atau sekedar ekspektasi. Namun akhir-akhir ini di YouTube sedang ramai dibicarakan tentang cerita-cerita horor pengalaman pribadi ya. Langsung saja, kali ini saya akan bercerita tentang kejadian yang terjadi atau pengalaman pribadi saya selama saya menjadi penunggu gudang di salah satu perkantoran atau ruko di daerah Jakarta Timur, tepatnya berinisial yaitu di Cibubur. Baik, langsung saja. Jadi waktu itu tepatnya pada tahun 2016 di bulan Juni mungkin kalau nggak salah, intinya setelah Lebaran Idul Fitri tahun kemarin. Karena saya seorang penjaga gudang, jadi atasan memberikan satu amanat kepada saya bahwa saya harus datang lebih awal liburan, paling cepat masa cuti yang paling cepat daripada karyawan-karyawan lainnya, karena saya memiliki tanggung jawab di gudang gitu. Oke, next cerita. Waktu itu seminggu setelah Lebaran, saya bergegas untuk berangkat ke Jakarta dari kampung halaman untuk seperti biasa melanjutkan aktivitas-aktivitas yang vakum selama 1 minggu karena terpotong masa cuti. Saat itu saya masuk paling pertama karena sudah diberi amanat oleh atasan untuk segera aktif lagi di gudang, karena ya saya sendiri adalah pemegang kunci di gudang daerah kantor saya bekerja itu begitu. Cuman saat saya masuk keadaannya sangat berbeda gitu ya, berbeda sekali, karena waktu itu keadaan gudang itu mendadak suasananya menjadi aneh ya, menjadi sebuah kismis menjadi sebuah mistis gitu ya, sebuah mistis. Lalu waktu itu saya bergegas untuk segera masuk, maksudnya masuk ke dalam gudang tersebut. Cuman yang saya rasakan aura di sana itu sangat aneh, ibaratnya tumben-tumben gitu ya, ada rasa seram lah. Nah, di lantai bawah, karena gudang tersebut 2 lantai, ruko tersebut 2 lantai, jadi di lantai bawah itu awalnya saja sudah ada gerak-gerik yang aneh, mencurigakan, suara-suara bising lah gitu.
banget ya. Kok serem ya, beda. Oke, di lantai 1 waktu itu belum terasa bahwa seperti biasa tidak terjadi apa-apa. Saya seperti biasa mengecek air, kamar mandi dan lain-lain, takut ada yang rusak gitu, karena setelah seminggu dikosongkan waktu itu. Beres mengecek lantai 1 semuanya, ada hal-hal yang kurang wajar. Ya, di sana tiba-tiba di dekat kamar mandi ada helaian-helaian rambut yang sangat panjang, mencurigakan. Ya, padahal di kantor kami itu tidak ada karyawan perempuan waktu itu, karena yang namanya gudang gitu ya. Jadi tidak membutuhkan karyawan perempuan, dan ada satu perempuan pun itu adanya di kantor dan memakai kerudung gitu. Nah, setelah itu saya bergegas ke lantai 2. Tiba-tiba saya mulai dari tangga pertama naik ke atas, ya sedikit agak merinding ya, karena tumben-tumben gitu ada rambut itu gitu ya. Saya mulai dari lantai 2, dari arah kamar mandi sampai arah depan balkon ruko tersebut di lantai 2, rambut berceceran. Maksudnya memang tidak beraturan, rambutnya berceceran. Dan saya pun bertanya-tanya, ini rambut siapa gitu. Ya. Setelah itu, karena saya masih penasaran, saya telepon atasan saya gitu. Takutnya beliau ke kantor bareng istrinya gitu ya, terus kan rambutnya takutnya berceceran gitu. Ternyata bos saya pun masih di kampung, dan kebetulan bos saya itu berdomisili di Sumatera, jadi sangat nggak mungkin sekali ya, karena saya paling awal juga kan masuk ke gudang ini gitu. Halo bos. Iya bos. Ini di kantor kok banyak rambut ya? Iya. Gak tahu, serem juga nih. Mana ya? Serem juga ini, gelap banget di kantor. Iya. Yaudah, yuk. Nah,
Semakin penasaran, bos pun ikut penasaran. Dan akhirnya rambutnya saya simpan sampai sekarang masih ada. Dan rambutnya ya saya bungkus. Oke guys. Dan rambutnya masih tersimpan utuh sampai sekarang. Ini dia. Ini adalah rambut pertama yang saya dapatkan waktu 7 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu berarti. Ini dia rambutnya. Masih saya simpan utuh. Dan guys, rambut ini selalu saya rapihkan. Selalu saya maksudnya saya biar enggak pada rontok kayak gini, tapi berkali-kali rambut ini selalu memaksa untuk keluar dari tempat ini. Dan saya pun nggak tahu ini rambut siapa. Intinya rambut ini sangat menyeramkan sekali. Dan setelah saya pegang, rambutnya pun beda dari rambut seperti kita biasanya manusia gitu ya. Pernah saya samakan dengan sapu, dan sapu pun tidak seperti ini gitu. Takutnya ini rontokan-rontokan sapu, ternyata bukan juga. Dan akhirnya sampai saat ini pun saya rawat rambut ini di dalam toples ini. Dalam toples ini saya rawat. Karena ya bagaimanapun tuh ini udah berdiri terus guys, rambutnya itu nggak mau ini, selalu berdiri, dia memaksa untuk keluar. Itulah cerita horor saya. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita horor lainnya selain ini, masih di tempat ini juga. Mungkin di lain waktu saya akan ceritakan lagi cerita-cerita horor lainnya. Maka dari itu, agar saya meneruskan cerita lainnya, silahkan intinya diikuti karena saya orang Indonesia. Silahkan diikuti, terus di like jika suka, silahkan di dislike jika tidak berminat atau tidak menyukai. Di komen juga silahkan masukan-masukannya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Oke, setelah ini mungkin akan ada cerita horor lainnya masih di ruko ini, ruko tempat saya bekerja. Oke, bye bye, thank you yang udah nonton video ini sampai beres. Dah.